Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan topik vitamin C dan biotin. Untuk anggota kelompok, yang pertama, Marsha Minamikisi, yang kedua, Anissa Rahmasiwi, yang ketiga, Faiza Hanun Afifah, yang keempat, Nurhaima Azahra Eka Putri, yang kelima, Siti Nurhasna Aulia, yang keenam, Zulfa Azizah, yang ketujuh, Ria Fitri Asmara, yang kedelapan, Anissa Nurdiana Sari, yang kesembilan, Hanindya Kurniawati, ke-10 Nurul Raudatul Jannah, yang ke-11 Nabila Zahra Mumtaza, 12 nggak kelihatan. Yang ke-12 Ananda Novia Rahmawati, ke-13 Rizka Amelia. Oke, next. Slide pertama akan dibacakan oleh Marsha Minamikisi. Vitamin C. Pengertian vitamin C. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Vitamin C yang disebut juga sebagai asam askorbik merupakan vitamin yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara, terutama apabila terkena panas. Vitamin C stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Di dalam tubuh, vitamin C terdapat di dalam darah, khususnya leukosit, korteks anak ginjal, kulit, dan tulang. Vitamin C akan diserap di saluran cerna melalui transport aktif. Next. Fungsi vitamin C yang pertama sebagai sintetis kolagen, yang kedua mencegah infeksi, ketiga absorpsi dan metabolisme besi, yang keempat membantu spesifik enzim dalam melakukan fungsinya atau bekerja sebagai antioksidan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurhaima. Peran vitamin C dalam metabolisme kolesterol adalah melalui cara yang pertama, vitamin C meningkatkan laju kolesterol di tulang dalam bentuk asam ampedu. Kedua, vitamin C meningkatkan kadar HDL. Tingginya kadar HDL akan menurunkan risiko menderita penyakit aterosklerosis. Yang ketiga, vitamin C dapat berfungsi sebagai pencahar dengan kotoran dan hal ini akan menurunkan pengabsorpsian kembali asam empedu dan konversinya menjadi kolesterol. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Angka kecukupan gizi vitamin C. Asupan vitamin C yang ditetapkan Recommended Daily Allowance atau RDA untuk remaja usia 11-14 tahun adalah 50 mg per hari dan usia 15-18 tahun adalah 60 mg per hari. Peningkatan kebutuhan vitamin C. Dalam keadaan stres psikologik atau fisik, seperti pada luka, panas tinggi, atau suhu lingkungan tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhasna Aulia.
Metabolisme vitamin C. Yang pertama, vitamin C mudah diabsorpsi secara difusi pada bagian atas usus halus, lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Rata-rata absorpsi adalah 90% untuk konsumsi, sekitar 100 mg per hari. Vitamin C kemudian dibawa ke semua jaringan terutama adrenal, pituitari, dan retina. Asam askorbat diekskresi dalam urin baik tidak berubah atau sebagai dehidroaskorbatin diketogulanat pada asupan di atas sekitar 100 mg per hari. Kapasitas tubuh untuk memetabolisme vitamin C mengalami kejenuhan dan asupan yang lebih tinggi akan diekskresi dalam urin. Selanjutnya, Zulfa. Besi anorganik diserap sebagai Fe2+, bukan Fe3+. Asam askorbat di lumen usus akan mempertahankan zat besi dalam keadaan terreduksi dan juga mengkelatnya sehingga meningkatkan jumlah yang diserap. Dosis vitamin C 25 mg yang dikonsumsi bersamaan dengan makanan akan meningkatkan penyerapan zat besi sekitar 65%. Pemberian atau asupan vitamin C berapa jam sebelum makan memiliki efek pada penyerapan zat besi. Penyerapan zat besi yang optimal mungkin diperlukan secara signifikan lebih dari 100 mg vitamin C per hari. Askorbat dapat mencegah pembentukan nitrosamin dengan bereaksi dengan non-enzim dengan nitrit dan bereaksi nitrosasi lainnya, membentuk NO, NO2, dan N2. Selanjutnya, Ria Fitri. Yang pertama, skorbat. Lalu kerusakan jaringan di dalam jaringan yang terdapat di dalam rongga mulut, di tulang, dan di gigi geligi. Lalu kerusakan mengenai matriks jaringan ikat dan zat perekat antar seluler. Lalu serat-serat yang mengikat radix ke dinding alveolus menjadi putus, sehingga kedudukan gigi menjadi goyah atau terlepas. Selanjutnya, Anissa Nur. Biotin. Pengertian biotin. Biotin berasal dari kata bios yang berarti kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan yang diperlukan oleh mikroorganisme, yang merupakan komponen kompleks yang larut dalam air, termasuk vitamin B yang larut dalam air, serta mengandung gugus sulfur. Biotin merupakan koenzim metabolisme asam lemak dan leusin, serta berperan pada gluconeogenesis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanindya. Biotin merupakan vitamin B kompleks yang larut di dalam air serta berfungsi sebagai kofaktor enzim pada jalur metabolisme asam amino, respirasi sel, gluconeogenesis, lipogenesis, dan metabolisme propinoat. Pirufat karboksilase, propinil-CoA karboksilase, asetil-CoA karboksilase, dan beta-metil protonil-CoA karboksilase memerlukan biotin sebagai kofaktor untuk reaksi pengikatan karbon dioksida. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Raudatul Zana. Fungsi biotin. Biotin berfungsi sebagai komponen sejumlah enzim yang mengkatalisis reaksi karboksilase. Yang kedua, sedangkan untuk fungsi utamanya sebagai karir karbon dioksida dalam reaksi-reaksi karboksilase yang menghasilkan perpanjangan rantai karbon. Biotin juga diperlukan untuk pembentukan antibodi tubuh dan sintesis enzim amilase pankreas.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Biotin terlibat dalam jalur-jalur metabolisme seperti gluconeogenesis, sintesis glukosa, respirasi sel, metabolisme asam amino, lipogenesis atau sintetis lemak, dan metabolisme propionat. Sumber biotin adalah kacang tanah, almond, protein kedelai, telur, yogurt, susu tanpa lemak, dan ubi jalar. Terdapat juga di dalam hati, kuning telur, serelia, kedelai, jamur, jeruk, semangka, stroberi, dan bahan makan lainnya. Juga dibentuk di dalam tubuh oleh flora usus. Selanjutnya dibacakan oleh Ananda Novia. Peran biotin yang pertama yaitu menjaga sel dalam tubuh. Yang kedua, metabolisme glukosa dan glucogenesis. Yang ketiga, sintesis asam lemak dan pemecahan asam amino. Yang selanjutnya dibacakan oleh Rizka Amelia. Penyebab kekurangan biotin. Kekurangan biotin disebabkan oleh pemberian makan putih telur mentah atau komponen aktifnya. Avidin mengganggu penyerapan biotin, menyebabkan gejala seperti dermatitis, seboroik, alopecia, dan kelumpuhan. Beberapa gejala kekurangan yang bisa ditimbulkan antara lain penipisan rambut, atau seringkali hilangnya warna rambut dan ruam bersisik merah di sekitar mata, hidung, dan mulut. Beberapa gejala lain yang mungkin timbul antara lain depresi, kelelahan, halusinasi, dan kesemutan pada lengan dan kaki. Terima kasih untuk teman-teman dan sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.